Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai ya. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Ayo, Bu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, siapa yang nggak berangkat hari ini? Rahma nggak berangkat. Kenapa? Katanya enggak acara keluarga, Bu. Acara keluarga. Iya. Emang udah punya keluarga ya? Udah, Bu. Kalau enggak punya keluarga berarti tinggalnya di mana, Bu? Oh iya. Tadi yang nggak berangkat Rahma ya? Iya. Baik, kita langsung aja ya mulai pelajaran hari ini. Hari ini Ibu akan memberikan sebuah materi mengenai pantun ya. Tolong ya diperhatikan tuh Mbak yang belakang, jangan senyum-senyum ya. Perhatikan. Nanti Ibu Alfa loh. Kok gitu, Bu? Ya kan nggak memperhatikan. Jadi kita mulai yang pertama ya, yaitu tentang pengertian pantun. Pengertian pantun. Jadi pantun adalah bentuk puisi lama yang terdiri atas 4 larik berirama silang atau ABAB. Larik pertama dan larik kedua disebut sambiran, dan larik ketiga dan keempat dinamakan isi. Menurut KBBI, pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu yang tiap bait biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak ABAB ya. Jadi pantun itu bersajaknya ABAB, ya bisa A gitu. Kedua, kita ke ciri teks pantun ya. Ciri teks pantun. Ciri-ciri teks pantun ada 2. Jadi jenis pantun itu ada 2. Pantun 2 atau karmina dan pantun 4 baris atau pantun biasa. Nah, ciri-ciri teks pantun 2 atau karmina itu yang pertama, satu bait terdiri dari 2 baris. Setiap satu baris terdiri dari 4 sampai 6 kata. Jumlah suku kata setiap satu baris terdiri 8 sampai 12 suku kata. Pola sajaknya AA. Baris pertama adalah sambiran dan baris kedua adalah isi. Yang selanjutnya, ciri-ciri teks pantun 4 baris atau pantun biasa. Yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris. Baris 1 dan 2 merupakan sambiran dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Satu baris terangkai dari 4 sampai 6 kata. Satu bait terdiri dari 8 sampai 12 suku kata dan bersajak A atau ABAB. Apakah ada yang bisa dipahami? Sudah paham ya? Ya, paham, Bu. Paham ya? Jangan mengantuk dong Mbak Ayu. Gimana sih? Ya, ini semangat banget loh. Semangat loh, harus semangat ya. Yang ketiga yaitu struktur teks pantun. Struktur teks pantun itu ada 3. Tadi jenisnya ada 3 ya, pantun biasa, pantun karmina, dan pantun talibun. Nah, setiap jenisnya itu ciri-cirinya berbeda-beda. Strukturnya maksud saya. Jadi pantun biasa strukturnya, pantun biasanya pada umumnya memiliki 4 baris. 2 baris pertama disebut sambiran dan 2 baris terakhir disebut sebagai isi. Baris 1 dan 2 biasanya untuk membentuk rima, dan umumnya bagian sambiran ini tidak berhubungan dengan isi dari pantun tersebut. Sedangkan baris 3 dan 4 biasanya merupakan isi pantun yang merupakan bagian dari tujuan pantun tersebut. Struktur teks dari pantun karmina, pantun yang hanya berisi 2 baris saja. Baris pertama disebut sambiran dan baris kedua disebut isi. Pantun isi umumnya memiliki pola teks AA. Yang terakhir ada pantun talibun. Struktur teksnya adalah pantun yang memiliki 6 baris
3 baris pertama disebut sebagai sampiran dan 3 baris berikutnya disebut isi. Sekarang kita menuju ke kaidah kebahasaan teks pantun ya. Kaidah kebahasaan teks pantun ada 4. Yang pertama, diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Yang kedua, bahasa kiasan. Bahasa yang digunakan pelantun untuk menyatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yang secara tidak langsung mengungkapkan makna. Bahasa kiasan di sini bisa berupa peribahasa. Yang ketiga, imaji. Citraan yang dihasilkan dari diksi dan bahasa kiasan dalam pembuatan teks pantun. Pengimajian akan menghasilkan gambaran yang diciptakan secara tidak langsung oleh pelantun pantun. Dan yang terakhir, rima atau irama. Unsur pengulangan bunyi pada pantun, sedangkan irama adalah turun naiknya suara secara teratur. Selain memperindah bunyi pantun, rima, dan irama, ini diciptakan agar pelantun dan pendengar lebih mudah mengingat serta mengaplikasikan pesan moral dan spiritual yang terdapat dalam teks pantun. Baik, Ibu sudah menjelaskan materi dari pantun ya, dari pengertian, ciri teks, struktur, dan kaidah kebahasaan. Jadi sekarang kita menuju ke permainan. Jadi permainannya itu disebut kantong pantun. Jadi nanti 2 anak maju memilih 2 pantun dari kantong yang sudah tersedia ini menggunakan dadu. Nanti contoh, 1 anak maju melemparkan bola dan diberi kesempatan 2 kali lemparan ya. Nanti misalkan lemparan pertama mendapatkan nomor 3, berarti kantong pantun yang nomor 3. Nanti lempar lagi mendapat nomor 6, berarti nomor 3 dan nomor 6 yang harus dianalisis. Paham ya? Sekarang silakan maju. Mbak Ainul silakan. Iya. Oke. Ya, Mbak Ainul sudah melempar ya, nomor 3. Ya. Lempar lagi ya, Mbak. Lemparan kedua, silakan. Nomor 4 ya, Mbak. Mbak Ainul. Ini teks pantunnya dulu ya. Bentar. Ibu akan memberi lembar jawaban terlebih dahulu. Pantun nomor 3 dan pantun nomor 4. Apa ini? Ini ya, lembar jawabannya nanti dipresentasikan. Silakan bisa dibuat terlebih dahulu. Selanjutnya, Mbak Ayu silakan maju ke depan. Lemparan pertama. Bisa mendapatkan kantong pantun nomor 6 ya. Lemparan kedua, silakan. Mendapatkan kantong pantun nomor 5. Ya, mendapatkan kantong pantun nomor 5 dan 6. Bentar, ini akan katerin. Ini ya. Silakan nanti bisa dipresentasikan. Baik, Bu. Ibu beri waktu 10 menit ya, cukup ya? Iya, Bu. Nanti kalian membandingkan kedua teks pantun itu ya, yang Ibu sudah berikan. Ya, bisa dikerjakan. Baik, silakan siapa yang mau maju dulu? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Ayu. Pantun ketiga strukturnya terdiri dari 1 sampiran pada baris 1 dan 2. Yang kedua isi pada baris 3 dan 4. Kemudian ciri-ciri bahasanya terdiri dari imaji, penglihatan pada baris ketiga yang menunjukkan indahnya alam Indonesia. Kedua, kalimat ajakan pada baris keempat yang mengajak pembaca untuk menjaga alam Indonesia agar tetap lestari. Ketiga, diksi. Pada 1 baris pertama dan kedua merupakan pilihan kata yang sesuai. Kemudian pantun keempat memiliki jumlah 4 baris bersaja AB-AB, merupakan jenis pantun modern. Setiap sampiran yang muncul hanya digunakan untuk memberikan keindahan.
Bahasa yang digunakan mengandung diksi-diksi masa kini seperti PIN-BB. Kesimpulannya, persamaannya dapat dilihat dari struktur isi teks pantun yang sama-sama terdiri dari 4 baris yang bersaja AB-AB. Perbedaannya dapat dilihat dari bahasa yang digunakan dalam teks pantun tersebut. Pantun ketiga menggunakan bahasa Indonesia baku, namun pada pantun keempat menggunakan bahasa kekinian atau bahasa gaul. Baik, terima kasih Mbak Ainun. Tepuk tangan buat Mbak Ainun ya. Selanjutnya Mbak Ainun, silakan. Nanti mendapatkan nilai tambahan ya buat yang tadi. Hore! Langsung Bu. Langsung. Pantun 5. Yang pertama memiliki jumlah 4 baris yang terbagi dalam 2 bagian. Menggunakan pencitraan penglihatan dan hal ini terlihat dari diksi yang menunjukkan citraan visual seperti buah rambutan tumbuh di dahan dan bibit. Kemudian sampiran dan isi tidak memiliki keterikatan yang kuat. Kemudian menggunakan rima AB-AB. Dan pantun ke-6 memiliki jumlah 4 baris yang terbagi dalam 2 bagian, menggunakan pencitraan pendengaran. Hal ini ditunjukkan dari diksi-diksi orang bersorak-sorak menepuk gendam dengan rebana. Memiliki keterikatan yang kuat pada sampiran dan isi yang membuktikan bahwa pantun ini merupakan pantun lama. Kemudian memiliki rima atau bunyi akhir AB-AB. Kesimpulannya, perbedaannya terletak pada jenis dan pencitraan atau imaji. Pantun 1 merupakan pantun modern, pantun 2 merupakan pantun lama. Persamaannya kedua teks tersebut dengan rebana. Memiliki keterikatan yang kuat pada sampiran dan isi yang membuktikan bahwa pantun ini merupakan pantun lama. Kemudian memiliki rima atau bunyi akhir AB-AB. Kesimpulannya, perbedaannya terletak pada jenis dan pencitraan atau imaji. Pantun 1 merupakan pantun modern, pantun 2 merupakan pantun lama. Persamaannya kedua teks tersebut memiliki struktur isi yang sama. Sudah Bu? Terima kasih Mbak Ainun, nanti mendapatkan nilai tambahan. Baik. Tangan. Baik, Ibu tadi sudah menjelaskan materi pantun dan sudah memberikan tugas. Jadi untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas ke kalian untuk membuat pantun ya. Nanti bisa dianalisis. Jadi membuat 2 teks pantun nanti dianalisis dan dipresentasikan di depan kelas. Paham ya? Oke, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.